Beberapa hari kemudian, dokter pribadi Han datang dengan kabar yang tak begitu menyenangkan. Luka tusukan yang ia derita ternyata menembus hingga tulang paha dan menyebabkan robekan parah pada ototnya. Namun Han tidak terlalu peduli pada detail medis. Yang ia butuhkan hanyalah satu jawaban, apakah ia bisa kembali berjalan normal dalam 3 bulan atau tidak. Jika jawabannya tidak, maka sang dokter bisa mengucapkan selamat tinggal pada semua kekayaan, kehormatan, status, dan keluarga penuh kasih yang selama ini ia banggakan. Han sudah mengatur semuanya. Ia bahkan merekam ekspresi dokter itu diam-diam saat menyaksikan seorang siswi SMA dipukuli geng tanpa berbuat apapun. Wajah dokter itu langsung pucat oleh ketakutan, dan ia pun buru-buru berjanji akan mencari cara agar pemulihan Han bisa berlangsung lebih cepat. Begitu dokter itu pergi, Han melirik ke arah Direktur Kim dan bertanya apakah ada kabar tentang Ha-jin dan Se-jun. Direktur Kim memberi laporan, anak buah mereka sedang bergerak menuju Se-jun hari ini, namun untuk Ha-jin sudah beberapa kali ia mengirim orang tapi selalu gagal. Seseorang menjaga gadis itu sepanjang waktu. Han hanya mengangguk pelan. Ia sudah menduganya, tapi penjaga semacam itu tidak akan terus bersamanya 24 jam penuh, setidaknya itu yang ia pikirkan. Namun, Direktur Kim buru-buru meluruskan bahwa orang itu memang seperti tak pernah pergi. Ia tidak melakukan hal lain kecuali menempel pada Ha-jin seharian penuh. Terakhir kali Kim mengirim orang, sang penjaga mendekati mereka dan meminta agar tidak mengirim siapapun lagi. Anak buah Kim sempat mencoba berkelit, mengatakan bahwa mereka hanya kebetulan lewat. Tapi si penjaga membalas dengan tenang bahwa mereka sudah berdiri di sana sejak Ha-jin masuk ke akademi. Hingga saat ia keluar lagi, sulit membantah fakta itu. Ha-jin pun muncul dari belakang dan menunjuk langsung dua pria tersebut, mengonfirmasi bahwa mereka memang yang mengikutinya. Ketika ia menoleh, mereka bahkan mencoba berpura-pura tidak sedang mengawasinya. Itu sudah cukup sebagai alasan. Tanpa basa-basi, sang penjaga melayangkan pukulan telak pada salah satu pria hingga langsung roboh tak sadarkan diri. Yang satunya mencoba meminta maaf tapi menerima balasan serupa, sebuah hantaman keras yang membuatnya mencium aspal. Ha-jin sedikit panik bertanya apakah mereka perlu memanggil polisi, tapi sang penjaga hanya menggeleng. Tak ada bukti nyata. Mereka hanya akan dilepaskan dan kembali berkeliaran di jalanan. Menurutnya, cara terbaik untuk menangani orang seperti mereka adalah dengan menghancurkan mereka secara fisik. Ha-jin menghela napas dan memandang pria itu, lalu bertanya siapa namanya. Dengan sedikit ragu, pria itu menjawab, namanya Joseph. Sementara itu, di dalam gym, Se-jun kembali menjadi bulan-bulanan Jung-ho. Tubuhnya ambruk berkali-kali, namun ia masih berusaha bangkit meski napasnya sudah ngos-ngosan. Jung-ho yang sejak awal terlihat santai bertanya apakah Se-jun ingin istirahat. Tapi bocah itu masih bersikeras punya tenaga untuk lanjut bertarung. Jung-ho hanya menghela napas dan berkata bahwa mental Se-jun memang cukup kuat. Tapi daripada sok kuat, lebih baik berbaring saja. Dengan tawa kecil, ia mengayunkan tendangan ke arah perut Se-jun, membuat bocah itu pingsan seketika. Duhan yang berdiri di sisi ring mulai terlihat khawatir. Ia bertanya dengan cemas apakah pingsan berulang-ulang seperti itu bisa membuat Se-jun sakit. Namun Su-hyun hanya meliriknya tajam. Ia menegur bahwa kadang lebih baik diam dan membantu daripada terlalu banyak khawatir. Pelatihan ini bukan untuk orang yang mudah menyerah. Namun Su-hyun tak mengindahkan kecemasan Duhan. Ia justru menegaskan bahwa sebaiknya pemuda itu mulai fokus pada latihannya sendiri. Turnamen yang ia hadapi hanya tinggal beberapa bulan lagi. Lagi pula, giliran Duhan sekarang untuk masuk ke ring. Su-hyun melirik ke arah Jung-ho, lalu menyuruhnya mundur. Lawan sparring Duhan kali ini sudah disiapkan. Seseorang masuk ke gym sambil menyeret dua pria babak belur. Mereka adalah anak buah Direktur Kim yang tertangkap sedang mengintai di sekitar tempat itu. Wajah mereka berdarah, baju mereka lusuh, dan langkah mereka tak lagi kuat. Su-hyun mendecak pelan menegur pria baru itu karena sepertinya ia bertindak terlalu jauh. Namun Jung-ho justru menyambut si pendatang baru dengan senyuman lebar seperti menyapa teman lama. Pria itu hanya menggerutu soal bagaimana para preman zaman sekarang rela melakukan hal kotor demi sedikit uang. Tapi untungnya ia hanya perlu merobek mereka semua sampai hancur. Di luar gedung klub tinju, belasan tubuh tak sadar tergeletak tak berdaya. Di dalam lift, beberapa dari mereka masih mencoba memahami apa yang sebenarnya baru saja terjadi. Bagaimana bisa satu orang saja melumat semuanya tanpa ampun. Sementara itu di dalam, Su-hyun menyuruh Jung-ho untuk segera membersihkan kekacauan
yang ditinggalkan di luar. Tapi belum sempat ia melangkah, ia berteriak memperingatkan. Salah satu preman ternyata masih sadar dan sedang berada tepat di belakang si pendatang baru. Sebuah pisau melesat tajam diarahkan langsung ke tubuh pria itu. Namun ia menangkisnya dengan lengan telanjang, membiarkan bilah besi itu menancap di dagingnya. Darah mengalir tapi wajahnya tetap tenang. Duhan panik. Seseorang baru saja ditikam di tengah klub tinju mereka. Tapi Suhyan tetap dingin, hanya berkata agar Duhan cepat memakai sarung tangan tinjunya dan bersiap sparring. Preman itu sendiri tampak kebingungan. Bagaimana bisa pisaunya seolah tak mampu menembus lengan pria ini. Tanpa banyak bicara, si pendatang baru menangkap tangan preman itu agar tidak bisa melarikan diri. Ia bertanya dengan suara rendah siapa yang mengirimnya. Preman itu ketakutan dan menyebutkan nama-nama bos yang ia tahu, tapi tak satu pun terdengar familiar. Ia mengaku tak mengenal siapapun. Tangan pria itu mencengkeram lebih erat. Pisau terlepas dari genggaman lawannya. Dan tanpa ragu, ia menghantamkan kepalan tinjunya tepat ke dada preman itu. Begitu keras hingga darah memuncrat dari mulut, hidung, dan mata pria itu. Duhan masih terpaku bertanya apakah sparring mereka akan ditunda, mengingat lawannya baru saja ditusuk. Tapi Suhyan hanya melirik sekilas dan bertanya pada pria itu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bersiap. Dengan nada santai, ia menjawab 5 menit. Jung Ho mulai membalut lengannya yang luka sambil tertawa kecil. Sementara itu, Duhan hanya bisa merasa bahwa sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi dalam 5 menit ke depan. Beberapa menit kemudian, Sejun perlahan membuka matanya. Kesadarannya mulai kembali dan pandangannya langsung jatuh pada sosok pria baru itu. Suhyan menjelaskan bahwa Duhan akan memulai latihan tinjunya terlebih dahulu, tapi Sejun harus mulai berlatih gulat juga. Ia harus siap di semua sisi. Sejun menatapnya dalam, lalu bertanya kenapa Suhyan begitu bersedia membantu mereka. Apakah dia juga mantan tentara seperti Jason? Suhyan hanya mengangguk kecil. Ia mengatakan bahwa mereka hanya bekerja sama karena memiliki tujuan yang sama. Jason dan dirinya membantu Hajin karena gadis itu sangat mirip dengan seseorang dari masa lalu mereka. Ia tak bisa menceritakan semuanya sekarang. Tapi jika Sejun ingin melanjutkan, maka ia harus jujur untuk siapa sebenarnya ia melakukan semua ini. Apakah karena Hajin dipukuli, atau karena ia tak bisa menerima bahwa pelakunya masih bebas berjalan di dunia ini? Sejun menunduk. Awalnya, ya, semua ini karena Hajin. Karena ketakutan di mata gadis itu membuat darahnya mendidih. Karena pelaku kekerasan itu masih bisa bernapas, tertawa, dan hidup tanpa rasa bersalah. Tapi semakin dekat ia pada pria itu, semakin jelas apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia ingin menghancurkan Han dengan tangannya sendiri. Semua ini bermula dari satu hal yang sangat ia sesali. Rasa keadilan yang bodoh. Jika saja pada hari pertama itu ia bisa menahan diri, jika saja ia tidak terpancing dan memukul para pengganggu itu, maka mungkin semuanya tak akan berakhir seperti ini. Mungkin Hajin tidak akan terluka. Dan itu adalah beban yang tak bisa ia maafkan dalam dirinya sendiri. Jadi keputusan itu pun dibuat. Jika ini adalah beban yang harus ia pikul sendiri, maka ia akan melakukannya. Meski tubuh dan pikirannya harus hancur, ia akan pastikan bahwa Han membayar semua yang telah terjadi. Dengan suara pelan, Sejun bertanya apakah itu membuatnya menjadi orang yang ceroboh dan egois. Namun Suhyan hanya tersenyum ringan. Menurutnya manusia pada dasarnya memang egois dan ceroboh. Tapi justru karena itu, sebagian orang bisa maju. Orang lain mungkin akan bertanya, bagaimana kalau kamu gagal? Tapi ia tak peduli. Hidup ini miliknya sendiri, jadi ia tak akan membiarkan orang lain mencampuri. Itulah sebabnya ia menyarankan hal yang sama pada Sejun. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Kalau memang ingin, maka jatuhkan saja pukulan itu. Di kantor polisi, Detektif Na kembali menginterogasi Jong Hyun. Ia bertanya apakah kini pemuda itu mau bicara. Umurnya baru 20 tahun, masih cukup muda untuk berubah. Ia menyarankan agar Jong Hyun menerima dosanya dan mengubah masa depannya. Ia juga menenangkan, mengatakan bahwa pernyataannya tidak akan direkam. Tidak ada yang akan tahu kalau ia bicara setidaknya sampai bosnya benar-benar tertangkap. Namun Jong Hyun malah tertawa kecil, nyaris seperti mengejek. Ia menjelaskan bahwa kalau suatu saat bos mereka benar-benar tertangkap, maka hanya akan muncul orang baru yang menggantikan. Dan orang baru itu pasti akan menyingkirkannya juga. Detektif Jang kehilangan kesabaran dan menamparnya.
Ia menegaskan bahwa niat mereka adalah menyelamatkan Jong Hyun, jadi sebaiknya ia berhenti bersikap kasar. Namun Jong Hyun membalas dengan dingin. Ia merasa para polisi seharusnya berhenti bertingkah seolah-olah mereka adalah pahlawan. Bukankah mereka semua hidup nyaman berkat pajak rakyat? Detektif Jang nyaris menampar lagi, tapi Na menghentikannya. Ia memperingatkan Jong Hyun bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka akan mendekatinya. Jong Hyun mungkin merasa dunia telah memaksanya menjadi monster, tapi detektif Na mengingatkannya bahwa sepanjang waktu ia tetaplah yang mengambil keputusan itu. Berkali-kali ia bertemu dengan musuh dan berkali-kali pula ia memilih untuk bergabung. Ia juga memilih untuk mengabaikan orang-orang yang dulu berusaha menolongnya, seperti gurunya sendiri. Jadi, hidup menyedihkan yang ia jalani saat ini adalah hasil dari keputusan-keputusannya sendiri. Namun semuanya belum berakhir. Masih ada jalan untuk menebus dosa dan memulai kembali. Tapi jika tidak, maka ia hanya akan menghabiskan seluruh hidupnya dengan menyalahkan dunia, menyalahkan orang lain, dan tetap menjadi budak dari mereka yang ingin dia tetap di dasar kehidupan. Jong Hyun mungkin menganggap para bos kriminal itu romantis seperti gangster dalam film. Tapi setelah beberapa hari di balik jeruji bersama para kriminal yang sudah mereka tangkap, ia akan tahu seperti apa kenyataan yang sebenarnya. Mungkin saat itu Jong Hyun akan menghubungi mereka sendiri dan berhenti bersikap keras kepala. Karena bisa jadi merekalah satu-satunya harapan terakhirnya untuk kembali menjalani hidup sebagai manusia biasa. Sementara itu, di klub tinju, Duhan dan pria pendatang baru sudah berdiri di atas ring. Mereka bersiap untuk sparring. Duhan sedikit ragu. Ia melirik lengan lawannya yang masih dibalut perban, lalu bertanya, apakah benar tidak apa-apa sparring dalam kondisi begitu? Dengan nada santai, pria itu menjawab bahwa itu hanya luka kecil. Bahkan jika Duhan terlalu khawatir, ia tidak akan menggunakan tangan kanannya. Tapi ia menantang Duhan agar bertarung dengan sungguh-sungguh supaya bisa mengukur sejauh mana kemampuannya. Duhan mulai memasang kuda-kuda sementara lawannya hanya mengangkat tangan kirinya. Namun anehnya, insting Duhan langsung memberitahu satu hal, meski lawannya hanya menggunakan satu tangan, ia sama sekali tak punya peluang untuk menang. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan sebaik mungkin. Dari luar ring, Jung Ho berteriak keras memberitahu bahwa Duhan dulunya adalah tukang buli di sekolah. Ia suka memalak dan menyiksa anak-anak lemah. Sparring ini akan jauh lebih dari sekadar latihan. Tatapan pria baru itu menajam, langsung tertuju pada Duhan. Dengan suara berat ia bertanya, apakah benar selama ini Duhan pernah menindas anak-anak lemah? Dengan gugup, Duhan mengakui kebenarannya. Namun sebelum ia sempat mengatakan apa-apa lagi, sebuah pukulan meluncur ke arah wajahnya. Refleks, Duhan menghindar. Tapi pria itu hanya menegaskan satu hal, orang-orang yang menyiksa mereka yang lebih lemah pantas dihajar. Pukulan berikutnya pun menyusul, dan sekali lagi Duhan berhasil menghindar. Meski tekanan lawannya terasa besar, kenyataan bahwa pria itu hanya menggunakan tangan kiri memberinya celah untuk bertahan. Duhan mulai menyusun rencana, memanfaatkan gerakan mengitari lawan, dan menyergap balik dari sisi lain. Tapi semua rencana itu runtuh dalam sekejap ketika sebuah kepalan tangan kanan melesat ke arahnya, berhenti hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Ia terpaku. Pria itu bertanya dingin, apakah Duhan tidak bergerak karena mengira ia tak akan menggunakan tangan kanan? Ia menyarankan satu hal, berhentilah berpikir dan mulai gunakan instingmu. Duhan mengingatkan bahwa tadi lawannya sendiri bilang tidak akan menggunakan tangan kanan. Pria itu tersenyum samar dan mengoreksi, ia bilang tidak akan memukul dengan tangan kanan, bukan tidak akan memakainya. Merasa tersudut, Duhan melancarkan serangan bertubi-tubi, menghujani lawan dengan pukulan. Tapi tak satu pun yang berhasil mendarat. Sementara setiap serangan balik dari lawannya seolah selalu menemukan jalan ke wajahnya. Ia sempat mengira bahwa pria itu bertarung seperti petarung jalanan biasa, tapi nyatanya tidak. Ia menjaga jarak dengan cermat, penuh disiplin. Saat Duhan kehilangan fokus sejenak, pria itu langsung memanfaatkan momen itu untuk menyerang. Tapi kali ini Duhan sudah bersiap, dan ia berhasil mendaratkan sebuah uppercut ke wajah lawannya. Sorak-sorai kecil terdengar dari sekitar ring, tapi Duhan tak berhenti di sana. Ia lanjut dengan hook kuat dari sisi kiri dan mengenai
sasaran. Namun kegembiraan itu tak bertahan lama. Tangan Duhan membeku di udara, terjepit. Lawannya telah menangkap tinjunya. Dengan suara tenang tapi mengancam, pria itu berkata bahwa mulai sekarang ia tak akan menahan diri lagi. Suhyan lalu menjelaskan bahwa lawan Duhan memang sengaja membiarkan dirinya terkena pukulan agar bisa menyerang balik dengan pukulan mematikan. Itu strategi berbahaya karena saat itulah lawan paling tidak menduga. Dalam hujan keringat, Duhan perlahan mundur, cemas. Ia mengingatkan bahwa tadi pria itu sendiri yang meminta agar ia bertarung sungguh-sungguh. Lawan itu mengangguk, mengakui bahwa ia memang tak menyangka bahwa Duhan akan begitu bagus. Awalnya ia mengira Duhan hanya anak kecil biasa, tapi ternyata cukup berbakat. Maka, kini ia harus serius juga. Saat ia kembali menyerang, Duhan sempat mendaratkan satu pukulan lagi. Ia sempat berpikir bahwa mungkin pria itu hanya marah karena tidak menduga serangannya barusan. Ia mencoba meminta maaf, tapi pria itu hanya menatapnya tajam dan berkata permintaan maaf itu seharusnya disampaikan pada anak-anak yang dulu ia siksa. Sekejap kemudian, pria itu merunduk menghindari pukulan Duhan, lalu melayangkan hantaman memutar ke sisi tubuhnya. Pukulan itu menghantam keras, mengusir seluruh udara dari paru-paru Duhan dan menjatuhkannya. Pria itu pun melangkah menjauh, meninggalkan Duhan yang terhuyung dan terengah-engah, berjuang mengatur napasnya. Suhyan memarahi pria itu karena memukul terlalu keras. Ia mengingatkan bahwa Duhan punya turnamen beberapa bulan lagi dan tak boleh sampai cedera. Setelah selesai dengan Duhan, Suhyan menunjuk ke arah Sejun dan meminta pria itu untuk mengajarinya teknik grappling. Pria itu menatapnya lalu bertanya langsung, "Kenapa kau ingin belajar bertarung?" Tanpa ragu, Sejun menjawab, ia ingin membunuh seseorang dengan tangannya sendiri. Jawaban itu membuat pria baru itu tertegun. Tapi akhirnya ia mengangguk. Ia tahu perasaan itu. Tapi ia ingin tahu lebih jauh, apakah orang itu benar-benar pantas mati. Sejun menjawab tegas. Ia tidak peduli apa kata orang lain atau apa latar belakang hidup orang itu. Yang ia tahu, orang itu harus dihancurkan, harus dimusnahkan. Pria itu menerima jawabannya dan setuju untuk melatihnya. Namun dari belakang, Duhan perlahan bangkit sambil terhuyung. Ia berkata bahwa sesi latihan mereka belum selesai. Pria itu menoleh padanya dan memperingatkan. Duhan tidak sekuat yang ia pikirkan, ia hanya terlihat hebat karena selama ini hanya menerima pukulan ringan dari para petinju lain. Karena itu, latihan yang sebenarnya dibutuhkan Duhan adalah membiasakan diri menghadapi pukulan yang lebih kuat. Tanpa basa-basi, pria itu kembali melayangkan tinjunya. Saat Duhan mencoba menahan, lengannya ditangkap dan dipaksa turun oleh lawannya. Sebuah pukulan telak menghantam pipinya, membuat tubuh Duhan terjatuh lagi ke matras untuk kedua kalinya hari itu. Sementara itu, Sejun mendekat pada Suhyan dan bertanya, apakah Jason pernah memberikan tips untuk melawan Presiden Han? Ia menyebutkan bahwa jika kaki Han cedera, maka seharusnya ada peluang untuk mengalahkannya. Suhyan menatapnya sebentar sebelum menjawab dengan jujur bahwa ia bahkan tidak mengenal Han. Sejun hanya perlu melakukan yang terbaik selama persiapan. Jika dia bertanya karena takut kalah, maka lebih baik tidak usah bertarung sama sekali. Tidak ada yang memaksanya. Tapi jika dia sudah mantap dengan keputusan itu, maka tidak ada gunanya mengeluh seperti anak kecil. Cukup lakukan saja. Menunduk, Sejun meminta maaf padanya. Ia mengakui bahwa ia merasa cemas tanpa menyadarinya. Suhyan lalu merangkul bahunya dan mulai menggoda Sejun dengan senyum lebar. Namun ia tetap berjanji satu hal. Meski ia tak bisa memastikan Sejun akan menang, dia bisa memastikan bahwa Han pun tak akan pernah merasa aman setelahnya. Tiba-tiba suara tajam terdengar dari dekat. Sebuah pertanyaan meluncur tajam ke arah Sejun. Apa sebenarnya yang sedang ia lakukan? Itu adalah Hajin, yang berdiri di ambang pintu menatap marah melihat kekasihnya berada dalam rangkulan seorang wanita cantik. Sementara itu, di kantor Direktur Kim, seorang mantan rentenir dan pemimpin geng bernama Jo Changgun dilemparkan begitu saja ke lantai di hadapannya. Dengan napas berat dan penuh kemarahan, Changgun mengancam Kim karena telah memperlakukannya seperti itu dan bertanya apakah ia siap menanggung akibatnya. Namun Direktur Kim tetap tenang. Ia mengatakan bahwa ia tahu persis siapa Changgun dan bahwa ia punya tawaran yang sangat menggoda. Ia bahkan yakin bahwa tawaran itu tidak akan ditolak. Karena pada akhirnya, seseorang yang pernah menjadi penindas akan selalu menjadi penindas.
Canggun menyeringai, jika tawaran itu ada hubungannya dengan wanita yang pernah mengalahkannya, maka ia akan dengan senang hati bergabung. Itu akan jadi kesempatan sempurna untuk membalas dendam bukan hanya kepada wanita itu, tetapi juga pada Jason yang dulu memperlakukannya seperti bawahan rendahan. Sementara itu, jauh di negara lain, Jason tampak diam menatap kejauhan. Temannya menyadari perubahan ekspresinya dan bertanya apa yang sedang ia pikirkan. Jason menjawab bahwa ia sedang memikirkan seseorang di Korea. Temannya mencoba menenangkan dan mengatakan bahwa semuanya pasti baik-baik saja. Hajin saat ini dilindungi oleh Suhyun dan di Korea sulit mendapatkan senjata api. Jadi mereka pasti bisa menjaga diri jika terjadi sesuatu. Jason mengangguk menerima logika itu, tapi tetap saja ia merasa perlu segera mencari jalan pulang. Ia takut sesuatu yang besar akan terjadi dan lebih banyak orang akan terluka. Kembali ke klub tinju, Sejun menoleh pada Hajin dan bertanya kenapa dia datang. Tapi Hajin tak menjawab langsung. Ia hanya menatapnya tajam dan berkata, seharusnya aku yang bertanya lebih dulu. Jadi apa sebenarnya yang sedang kau lakukan bersama wanita itu? Dengan gugup, Sejun mencoba menjelaskan bahwa Suhyun hanya sedang mengajarinya beberapa teknik. Namun Suhyun malah tersenyum licik dan dengan lantang menyahut bahwa dia tidak sedang mengajarkan apapun, dia hanya ingin dekat dengan tubuh Sejun yang bagus. Ucapan itu langsung membekukan Sejun di tempat. Ia tak habis pikir apa sebenarnya yang dipikirkan Suhyun sampai berani melontarkan kebohongan seperti itu. Sementara itu, Hajin yang kesal melangkah maju mendekati Suhyun. Ia memperingatkan agar wanita itu berhenti mengganggu Sejun karena dia miliknya. Suhyun tertawa geli mendengar reaksi itu, lalu akhirnya menghentikan godaannya terhadap kedua anak muda itu. Menurutnya mereka sangat menggemaskan, dua anak yang sama-sama menawan. Dengan santai, Suhyun memperkenalkan dirinya pada Hajin. Hajin tampak terkejut karena wanita itu tahu namanya, namun Suhyun menjelaskan bahwa dia sudah banyak mendengar tentang Hajin dari Sejun dan Jason. Mendengar nama Jason disebut, Hajin langsung panik dan bertanya di mana dia sekarang. Apakah dia sembunyi? Apakah dia terluka? Senyumnya memudar, dihantui rasa bersalah karena merasa Jason terseret dalam masalah ini hanya karena dirinya, sama seperti yang terjadi pada Sejun. Namun, tanpa peringatan, Suhyun langsung memeluk Hajin erat dan berbisik lembut agar dia tidak pernah lagi mengatakan bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Semua orang bergerak demi tujuan yang mereka yakini dan karena mereka menghargai Hajin. Dia tidak pantas menanggung rasa bersalah. Yang seharusnya merasa bersalah adalah mereka yang benar-benar bersalah. Di sisi lain, si pendatang baru menyapa Joseph dan menanyakan bagaimana kehidupan sebagai seorang pengawal. Joseph memperhatikan lengan pria itu yang dibalut perban dan menebak apakah dia kembali menggunakan lengannya untuk menahan serangan. Percakapan mereka terpotong saat Sejun tiba-tiba menyela dan Joseph hampir saja melayangkan pukulan karena terkejut. Namun Sejun hanya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah membantu Hajin. Kini semua sudah berkumpul, mereka memutuskan untuk membangunkan Duhan yang masih tergeletak di matras, lalu pergi makan malam bersama. Di restoran, si pendatang baru menuangkan segelas bir dan menawarkannya pada Duhan. Duhan sempat ragu karena ini akan jadi kali pertamanya minum alkohol. Tapi pria itu menjelaskan bahwa minum bir akan membantunya dalam dunia tinju. Rasa mabuk itu mirip dengan sensasi pusing setelah terkena pukulan di ring. Jadi belajar mengendalikan tubuh dalam kondisi seperti itu sangat penting. Sejun yang mendengar penjelasan itu langsung bertanya, apakah benar begitu? Namun Suhyun menyelutuk, mengatakan bahwa itu juga alasan masuk akal kalau tujuan utamanya adalah membuat mereka mabuk. Sementara para gadis mulai makan, dua petinju itu menenggak bir mereka dalam satu tegukan. Duhan mengernyit saat mencicipi rasa pahitnya, tak habis pikir kenapa orang dewasa suka membeli dan meminum cairan aneh seperti itu. Tapi sebelum dia sempat berkata lebih lanjut, Duhan terkejut melihat si pendatang baru sudah tersungkur di atas meja, pingsan. Joseph menjelaskan bahwa pria itu memang tidak tahan alkohol. Satu gelas saja cukup untuk menjatuhkannya. Tiba-tiba pintu restoran terbuka dan mata Duhan melebar saat melihat siapa yang masuk. Mantan rentenir yang dulu sering menerornya, Canggun, datang bersama beberapa preman. Canggun langsung mulai mengejek Duhan dan rombongannya membual tentang bagaimana Jason sekarang sudah tiada. Tapi ucapannya tak sempat selesai karena sebatang tusuk gigi meluncur cepat ke arahnya dan menancap tepat di matanya.
Tusuk gigi itu dilempar oleh Suhyan yang kini berdiri dengan tatapan tajam, marah karena mereka berani meremehkan kelompoknya. Beberapa jam sebelumnya, ketika Chang-gun masih berada di kantor Direktur Kim, sang direktur menawarkan sebuah kesepakatan. Ia akan membantu Chang-gun membangun kembali bisnisnya, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Sebagai gantinya, Chang-gun harus memberitahu segala hal yang ia ketahui. Yang paling ingin diketahui oleh Direktur Kim adalah tentang wanita berambut panjang yang tampaknya dekat dengan Jason, serta semua orang yang bekerja dengannya. Bagi Chang-gun, satu-satunya hal yang ia inginkan adalah agar Direktur Kim dan Jason saling menghancurkan. Ia pun bertanya, apa yang akan terjadi jika Jason kembali dan membalas dendam lagi? Bukankah semua ini hanya akan berakhir dengan kehilangan besar sekali lagi? Namun, Direktur Kim hanya tersenyum santai. Ia memberitahu bahwa saat ini Jason adalah buronan. Dia terlibat dalam masalah besar karena telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Dan sekarang, dia bahkan sudah tidak berada di dalam negeri. Dengan keyakinan itu, Chang-gun mulai membocorkan segalanya. Ia mengungkap bahwa salah satu orang yang bersama Jason dijuluki Angry Bull. Angry Bull dulunya adalah seorang gangster yang pernah berjuang bersamanya, dan meskipun pria berambut oranye juga sering terlihat di sekitar mereka, dia bukan orang yang dimaksud. Angry Bull sesungguhnya adalah pria dengan tubuh penuh luka bekas pertempuran, baik di wajah maupun badannya, dan saat ini ia sedang bersama wanita bernama Suhyan Rikan Jason. Chang-gun mengaku bahwa dirinya pernah kalah dari Suhyan, tapi kini dia cukup yakin bisa menghadapinya. Yang jadi masalah justru Angry Bull. Meski tampak seperti manusia biasa, pria itu bukanlah manusia. Chang-gun mulai menceritakan satu kejadian di masa lalu ketika mereka bentrok besar dengan kelompok gangster saingan karena masalah wilayah. Saat itu Angry Bull berkata bahwa ia tidak ingin menyakiti orang tanpa alasan. Namun kenyataannya, dia sudah lebih dulu masuk ke wilayah musuh bahkan sebelum rencana serangan mereka dimulai. Dan sendirian tanpa senjata, dia menghabisi seluruh kelompok lawan dengan tangan kosong. Direktur Kim lalu bertanya kenapa pria seperti itu bisa membantu Suhyan. Chang-gun menjelaskan bahwa sejak dulu Angry Bull adalah orang yang sangat menjunjung keadilan. Suatu hari dia tiba-tiba menghilang dari kelompok dan banyak yang mengira dia sudah mati. Tentang kelemahannya, menurut Chang-gun, membawa pisau untuk melawannya tidak ada gunanya. Mungkin hanya senjata api yang layak, tapi dia memiliki satu kelemahan yang memalukan. Alkohol, satu gelas saja dan dia langsung tumbang. Kembali ke masa sekarang, Angry Bull yang ternyata memang pria yang tertidur di meja restoran masih tergeletak tak sadarkan diri sementara Chang-gun terus melontarkan ejekan. Saat itu Suhyan memerintahkan Sejun untuk berdiri di belakang dan melindungi Ha-jin. Ia sendiri mengambil tusuk gigi di meja dan dalam sekejap melemparkannya lurus ke wajah Chang-gun. Tusuk gigi itu menancap tepat di mata Chang-gun, membuatnya jatuh sambil menjerit kesakitan. Dengan penuh amarah, Chang-gun memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan membunuh wanita itu. Namun Suhyan hanya tersenyum mengejek. Dia mempertanyakan kenapa pria itu berteriak pada anjing penjaganya, padahal mereka berdua adalah pecundang. Dua pria bertubuh kekar itu murka dan mulai mendekat, tapi Suhyan dengan santai memanggil orang-orangnya sendiri. Ia memerintahkan mereka untuk bermain-main sebentar dengan para penjaga itu. Joseph melangkah maju, menatap tajam ke salah satu pria, dan mengajaknya keluar dari restoran. Namun pria itu hanya menyombongkan diri bahwa dulunya ia pernah menjadi atlet judo. Senyum Joseph perlahan menghilang. Lalu ia menjawab tantangan itu dengan langkah tenang. Pria itu lalu melayangkan pukulan ke arah Joseph, namun tinju mereka bertemu di udara. Seketika suara tulang retak terdengar saat tangan si penyerang remuk sebelum ia sempat memahami apa yang terjadi. Joseph lalu menendangnya keluar dari restoran tanpa ampun. Sementara itu, penjaga lainnya mengangkat jarinya menantang. Ia tidak menyadari bahwa Jung Ho sudah berada di belakangnya dengan senyum lebar. Dengan gerakan cepat, Jung Ho mencekik pria itu dan membuatnya tak sadarkan diri hanya dalam beberapa detik. Dengan kedua penjaga tersingkir, Suhyan mendekati Chang-gun yang masih meringis kesakitan. Ia bertanya siapa yang mengirimnya. Apakah orang itu bernama Direktur Kim? Dalam hati, Chang-gun mengutuk Direktur Kim yang telah berbohong padanya. Katanya, para pengawalnya adalah petarung terbaik, namun kini mereka tumbang begitu mudah. Meski begitu, Chang-gun menuntut untuk dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu sebelum mau bicara. Ia bahkan mengancam jika sampai buta, maka ia akan membunuh mereka semua. Suhyan menanggapi dengan mengambil sebatang tusuk gigi lagi, lalu menancapkannya ke telinga Chang-gun. Jika dia masih menolak bicara, maka satu persatu inderanya akan dilumpuhkan.
Teriakan Canggun menggema di sepanjang jalan, tapi Suhyan tetap tak bergeming. Ia berlutut di hadapannya dan mengancam akan menancapkan tusuk gigi berikutnya ke hidungnya jika dia tetap bungkam. Canggun mulai mengoceh bahwa ia sudah tidak bisa mendengar apa-apa lagi. Suhyan lalu melirik ke arah anak buahnya dan menyuruh mereka mengambil pisau. Joseph segera menuju dapur restoran dan memanggil sang koki untuk meminjam pisau. Di dalam ia menemukan wanita itu ketakutan sambil memohon agar tidak disakiti. Ia berjanji tak akan melapor ke polisi jika mereka melepaskannya. Dengan tenang, Joseph meminta maaf dan memastikan bahwa ia tak akan menyakitinya. Tapi ia bertanya, dari semua pisau yang ada, mana yang paling tajam? Sang koki yang ketakutan hanya bisa terdiam, memikirkan kedua anaknya di rumah. Beberapa menit kemudian, Joseph kembali dan menyerahkan pisau ke Suhyan. Ia bertanya apakah mereka harus segera bersih-bersih, karena polisi mungkin akan segera datang. Suhyan mengangguk. Ia juga memerintahkan agar anak-anak dibawa pergi dari sana karena tak ingin mereka menyaksikan apa yang akan terjadi. Pisau itu lalu diletakkan tepat di bawah hidung Canggun. Suhyan bersiap memotongnya ketika pria itu akhirnya menjerit dan menyebut nama Direktur Kim. Ia mengaku bahwa dirinya hanya diperintah membawa 2 orang penjaga dan mengganggu mereka di restoran. Mendengar penjelasan itu, Suhyan justru semakin bingung. Mengapa Direktur Kim hanya mengirim 2 orang tak berguna bersama pria tolol ini, padahal dia sudah pernah melihat sendiri kemampuan mereka saat bentrok di kuburan. Ia mulai curiga, mungkinkah semua ini memang disengaja, jebakan yang dirancang dari awal? Sementara itu, di kantor Direktur Kim, kepala keamanan menyuarakan opininya tentang percakapan tuannya dan Canggun sebelumnya. Berdasarkan pengalamannya, ketika mereka dulu sempat berkonflik, wanita bernama Suhyan itu mungkin bahkan lebih berbahaya dari Jason sendiri. Direktur Kim menyetujui pendapat itu. Namun, ia menjelaskan bahwa semua ini hanya umpan. Saat seorang wanita seperti Suhyan hanya melihat sampah di sekitarnya, ia akan menyerang tanpa menoleh ke belakang. Kepala keamanan mengingatkan bahwa jika mereka berencana menjebaknya dengan polisi, bukankah ini sama saja dengan taktik mereka terhadap Jason yang gagal? Namun, Direktur Kim menjawab bahwa situasinya berbeda. Dulu Jason sendirian dan kini sedang diburu. Tapi Suhyan, ia memiliki banyak orang yang harus ia lindungi. Dan jika saat itu tiba, ketika Suhyan harus memilih antara kabur atau menyelamatkan orang-orangnya, maka ia akan tinggal. Dan ketika ia tinggal, ia akan ditangkap oleh polisi. Dia ingin musuh tahu bahwa selama ini sutradara utama dari permainan ini adalah Direktur Kim sendiri. Di restoran, Suhyan mulai merasa firasat buruk dan segera memerintahkan Jung Ho untuk membawa yang lain kabur secepat mungkin. Jung Ho bertanya kenapa Suhyan tidak ikut kabur bersama mereka. Namun ia menjawab bahwa dirinya masih ingin menggali sedikit informasi lagi dari Canggun. Meski begitu, ia sadar bahwa mungkin mereka semua sudah terlambat untuk bisa melarikan diri sepenuhnya. Beberapa detik kemudian, 2 pria muncul sambil menunjukkan lencana polisi. Mereka mengatakan bahwa mereka menerima laporan terkait peredaran narkoba. Suhyan menatap tajam dan bertanya apa isi laporan tersebut dan berapa bayaran yang mereka terima untuk itu. Tuduhan suap itu jelas membuat para polisi tak senang dan mereka menjawab bahwa mereka hanya menanyakan dengan baik-baik. Namun Suhyan langsung memotong mereka, menyuruh keduanya berlutut karena sekarang dialah yang punya pertanyaan untuk mereka. Dalam sekejap moncong pistol sudah ditekan tepat ke dahinya. Salah satu polisi dengan nada dingin mengatakan bahwa dia diizinkan menggunakan senjata api dalam situasi di mana nyawa warga sipil terancam, termasuk oleh pisau. Jadi kalau ia sampai menembak mati Suhyan, ia hanya perlu menulis surat permintaan maaf dan semuanya akan selesai. Tapi Suhyan sama sekali tidak gentar. Dia justru meraih tangan polisi itu, menggenggam pistol itu sendiri dan menekannya tetap ke dahinya. Ia tidak mencoba menepis atau merebutnya, hanya menahannya di sana. Polisi itu berusaha keras menarik kembali pistolnya, bingung dengan keberanian gila yang diperlihatkan wanita di hadapannya. Suhyan menatap langsung ke matanya dan dengan tenang menyatakan bahwa polisi itu tidak akan bisa menembak seperti yang dia sendiri katakan. Mereka mungkin diizinkan menembak tangan atau kaki, tapi polisi Korea tidak boleh menembak kepala. Polisi itu bersikeras bahwa dia berbohong, tapi Suhyan langsung membalikkan pernyataan itu. Ia tahu dari sorot matanya bahwa justru polisi itu yang sedang berbohong. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang pernah menyaksikan kepala manusia berterbangan di hadapan mata mereka memiliki tatapan yang berbeda.
Jadi sebaiknya mereka berhenti menggertak dan mulai menjawab pertanyaan. Suhyan lalu menanyakan, siapa polisi berpangkat tertinggi di antara para aparat korup dan busuk itu? Kalau mereka tidak mau menjawab, maka nasib mereka akan sama seperti Canggun yang kini tergolek di tanah. Ia bahkan menegaskan, ia tak peduli apakah mereka polisi, jika perlu ia akan menerjang mereka semua. Polisi yang memegang pistol akhirnya kehilangan kesabaran. Dengan suara tinggi, ia berteriak bahwa ia benar-benar akan menembak. Beberapa detik kemudian, darah berceceran di jalanan.